Shalom shalom komunitas IPM yang diberkati. Vini Vidi Vici. Seorang anak muda dengan semangatnya mengacungkan kepalanya dengan rasa penuh optimis di depan sebuah cermin dan berkata pada dirinya sendiri dengan lantang, Vini Vidi Vici. Aku datang, aku melihat, dan aku menang. Perkataan ini terkenal karena diucapkan oleh seorang jenderal Julius Caesar di hadapan Senat yang menggambarkan kemenangannya atas lawan-lawannya di tahun 47 sebelum Masehi. Tercatat di Wikipedia Indonesia, penulisan yang tepat Vini Vidi Vici, namun bacanya Vini Vidi Vici dalam bahasa Latin. Anak ini bukanlah orang hebat, hanya seorang pemuda yang baru saja menyelesaikan skripsinya yang sedang mengadu nasib di sebuah kota besar, Jakarta. Dia berangkat dengan semangat penuh karena belum mengenal betapa keras dan kejamnya ibu kota. Dia hanya pernah dengar pepatah sekejam-kejamnya ibu tiri lebih kejam ibu kota. Karena belum pernah merasakan kekejaman ibu kota, maka pemuda itu tidak mengenal rasa takut. Apalagi calon istrinya sudah terlebih dahulu berada di ibu kota merintis masa depannya. Waktu berjalan begitu cepat, ternyata benar, pepatah itu terbukti benar. Ibu kota tidak mengenal kasih persaudaraan, bahkan ada istilah baru yang pemuda ini dapat, uang tidak mengenal saudara. Pernah suatu ketika pemuda itu sedang terpuruk, dia lagi bermain ke rumah saudaranya, dan yang mengejutkan bukan sambutan yang ramah diterima, bahkan bantingan pintu. Itu kisah-kisah yang sering saya dengar dan banyak kemiripan seorang dengan lainnya, dengan berbagai versi yang menggambarkan bahwa siapapun orangnya, walaupun memulai perjuangan hidupnya dari nothing, namun dengan perjalanan waktu mereka menjadi something, atau lebih tepatnya dari no one, orang yang tidak diperhitungkan berubah menjadi someone, orang yang diperhitungkan karena pencapaian prestasinya. Pemuda itu dengan gigih bekerja, berdoa, sehingga badai topan yang silih berganti melanda kehidupannya. Perjalanannya mengarungi samudera luas dengan amuk gelombang yang begitu besar. Justru alamlah yang membentuk mentalnya menjadi pemuda yang tangguh. Beberapa kali kapalnya karam, namun selalu saja ada kapal atau skoci atau bahkan sekedar pelampung atau sebatang kayu yang mengapung yang menyelamatkan pemuda itu. Dan pemuda itu segera bangkit dan memulai kembali langkah-langkahnya dengan penuh optimisme menyongsong masa depannya yang baru. Mungkin gambaran ini mewakili sebagian besar perjuangan orang-orang yang tinggal di kota metropolitan. Mereka memulai usahanya from zero to be hero. Untung saat calon mertuamu tidak materialistis. Coba kalau materialistis, mungkin mereka juga tidak akan mempercayakan anaknya kepadamu. Mereka akan meminta tebusan mas kawin yang mahal yang tidak dapat engkau tebus saat itu. Komunitas IPM yang diberkati, sekarang Anda telah sukses. Harta Anda berkelimpahan, anak-anak mulai tumbuh menuju kedewasaan. Lalu ada pemuda yang melakukan pendekatan kepada anak Anda, layaknya kondisi Anda waktu masih muda saat itu. Dia bukan anak orang kaya, tetapi baik hati, cerdas, rajin, dan takut akan Tuhan. Anda meragukan masa depan anak itu, bahkan engkau melarang anakmu bergaul karena takut jatuh hati pada orang yang baik hati ini. Anda lebih memilih menjodohkan anak Anda kepada anak orang kaya. Hati-hati, anak orang kaya belum tentu memiliki karakter yang baik, belum tentu mengenal rasa takut akan Tuhan. Anda takut masa depan anakmu juga menjadi suram. Hai para orang tua,
Jangan engkau menjadi egois dan mengorbankan kebahagiaan anakmu demi memuaskan keegoisanmu atau demi memuaskan gengsimu. Mereka masih muda. Kalau mereka takut akan Tuhan, cerdas, rajin, percayalah, tinggal mental juara saja yang mereka harus didukung. Anda bisa menyaksikan begitu banyak keluarga broken home, beralih setia, penyelewengan seksual, karena mereka tidak takut akan Tuhan. Apakah takut akan Tuhan itu syarat yang penting? Ya, itu di atas segalanya. Tetapi kenapa akhir-akhir ini sulit mencari orang takut akan Tuhan yang jujur? Kenapa anak-anak Tuhan masih banyak yang menipu? Saya berdoa pemirsa EP menjaga karakter Kristus di dalam hidupnya, sehingga apa yang engkau dengar, engkau lakukan. Engkau menjadi pelaku firman, sehingga buah-buah roh dihasilkan dalam kehidupanmu. Buah-buah roh adalah tanda kedewasaan rohani seseorang, bukan karunia-karunia. Walaupun karunia-karunia membuat orang berdecak kagum. Wow, namun ini bukan tanda kedewasaan rohani. Justru bisa menjadi batu sandungan kita menjadi sombong. Apa saja buah roh? Di Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tekanannya adalah tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya hukum buah roh di atas segala hukum. Saya sering mendengar orang tua tidak menyetujui hubungan anaknya karena perbedaan suku, perbedaan bangsa. Loh, yang mau menikah itu Anda atau anak Anda? Beberapa telah siap secara finansial, tetapi karena perbedaan itu mereka tidak bisa menikah. Namun mereka kekeh, itu cinta sejati mereka. Jangan justru ini akan membuat anak Anda tidak mau menikah dan penyesalan di kemudian hari tidak ada gunanya. Apa sih standar yang firman Tuhan berikan? Firman Tuhan hanya mencatat, hendaklah engkau menjadi pasangan yang seimbang. Seimbang di sini artinya seiman. Syarat itu yang wajib. Syarat itu tidak berbicara masalah status sosial, perbedaan usia, suku, atau bangsa dan bahasa. Berarti syarat ini tidak mutlak. Karena itu jangan dijadikan mutlak. Namun walaupun tidak mutlak, ada satu lagi syarat penting adalah komunikasi juga harus seimbang. Karena komunikasi itu tidak seimbang akan menimbulkan banyak konflik dan terus-menerus setiap hari. Tentu itu tidak Anda inginkan, bukan? Vini, vidi, vici. Aku datang, aku melihat, aku menang. Pemuda-pemudi generasi ini pun mulai mengatakan vini, vidi, vici. Beri kesempatan mereka menjalani kehidupannya. Tuntunlah mereka yang masih membutuhkan. Supportlah ketika mereka baru bisa berlari, sehingga mereka bisa berlari lebih cepat lagi untuk memenangkan pertandingan mereka. Jangan nanti Anda menyesal kalau Anda memutuskan untuk tidak mengizinkan anak Anda belajar. Memang Anda masih muda, sering melakukan kebodohan di dalam keputusannya karena mereka kurang berpengalaman. Namun kalau sudah berpengalaman artinya sudah terlambat. Jadi tidak perlu menunggu berpengalaman. Biarlah mereka belajar menjadi pandai. Learning by doing. Belajar pandai karena melakukannya. Kalau orang berpengalaman dalam rumah tangga berarti janda dan duda. Kan Anda tidak mau anak Anda, perawan Anda menikah dengan janda atau duda. Karena Anda tetap ingin dengan sesama yang masih lajang. Bukankah demikian? Karena itu izinkan mereka learning by doing. Makanya yang terbaik adalah pilihan mereka. Bukankah mereka yang akan menjalani hidup mereka? Mereka tahu tantangan zaman yang berbeda dengan yang kita alami. Karena itu feeling mereka sudah merasakan apa yang mereka perlukan di dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan depan. Learning by doing. Mereka telah siap melakukannya. Bekali saja iman dan percaya mereka pada Tuhan Yesus. Itulah pondasi yang terbaik untuk mereka. Walaupun mereka
orang yang kurang berpengalaman. Elia Polang dalam Inspiratif Power Ministry.